Seorang teman mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun memberitahu saya sesuatu yang membuat saya merinding. Mesin Anda sedang sekarat dan Anda telah mengabaikan tanda-tandanya. Mesin yang seharusnya mencapai 300.000 mil gagal pada 100.000 mil karena tidak ada yang melakukan langkah-langkah restorasi yang tidak ingin diketahui oleh produsen. Itulah sebabnya hari ini saya mengekspos 20 prosedur yang menghilangkan penumpukan karbon dan membalikkan kerusakan bertahun-tahun. Perbaikan sederhana yang akan sepenuhnya menghancurkan penjualan mobil baru mereka. Langkah terakhir biayanya hanya beberapa dolar dan menyelamatkan truk saya ketika mencapai 387.000 mil. Mesin tidak mati karena usia tua. Mereka mati karena pengabaian sistematis yang menyamar sebagai perawatan normal. Dan hari ini, Anda akan menemukan cara tepat untuk menghidupkan kembali mesin yang Anda kira sudah hilang. Mari kita mulai. Pemeriksaan dan penyesuaian celah katup yang tidak diingat oleh siapapun. Ini mungkin prosedur perawatan yang paling terlupakan di seluruh industri otomotif modern. Celah katup adalah ruang kecil yang diukur dalam pecahan milimeter antara poros bubungan dan katup masuk serta katup buang. Seiring berjalannya waktu dan jarak tempuh, ruang-ruang tersebut menjadi tidak selaras secara alami karena keausan termal dan mekanis. Ketika celah menjadi terlalu rapat, katup tidak menutup sepenuhnya, yang menyebabkan hilangnya kompresi dan panas berlebih pada dudukan katup. Ketika menjadi terlalu longgar, mesin mulai mengeluarkan suara gemeretak logam yang khas, terutama terlihat saat menyalakan mesin dalam keadaan dingin. Saya telah melihat mesin dengan jarak tempuh baru 150.000 km yang terdengar seperti mesin jahit industri, hanya karena tidak ada yang memeriksa celah tersebut sepanjang hidupnya. Prosedur profesional memerlukan pembongkaran penutup katup, mengukur setiap celah dengan alat ukur celah terkalibrasi, dan menyetel sekrup atau shim sesuai spesifikasi pabrikan. Ini adalah pekerjaan yang dapat memakan waktu beberapa jam di bengkel, tetapi verifikasi dasar adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pengemudi manapun. Jika mesin Anda terdengar sangat berisik saat dingin dan suara itu berkurang saat memanas, mungkin celah katup Anda memerlukan perhatian. Pembersihan mendalam pada sistem ventilasi bak karter yang diabaikan semua orang. Sebagian besar pengemudi mengenal katup PCV, bagian plastik kecil yang harganya hanya beberapa dolar, tetapi hampir tidak ada yang mengerti bahwa itu adalah bagian dari sistem ventilasi lengkap yang menyebar ke seluruh mesin. Sistem ini memiliki tugas kritis, membuang gas pembakaran yang bocor melalui cincin piston menuju bak karter, bagian bawah mesin tempat oli berada. Ketika sistem berfungsi dengan benar, gas-gas tersebut dihisap kembali menuju saluran masuk untuk dibakar lagi. Namun ketika selang, katup, dan pemisah oli tersumbat oleh uap yang terkondensasi dan residu berminyak, proses destruktif dimulai. Tekanan menumpuk di dalam blok mesin tanpa ada jalan keluar. Tekanan itu mencari jalan keluar termudah yang umumnya adalah segel poros engkol, gasket penutup katup, atau bahkan batang pengukur oli. Tiba-tiba, Anda mulai melihat noda oli di lantai garasi. Tingkat oli turun secara misterius, dan mesin mengalami konsumsi berlebih. Lebih buruk lagi, kelembapan dari gas-gas yang terperangkap itu bercampur dengan oli membentuk lumpur kental berwarna kuning atau coklat yang menempel pada semua permukaan internal. Saya pernah membuka mesin di mana lumpur tersebut telah menyumbat sepenuhnya saluran oli menuju kepala mesin. Perbedaan antara sekadar mengganti katup PCV dan melakukan pembersihan mendalam pada sistem lengkap sangatlah besar. Anda perlu melepas semua selang ventilasi, merendamnya dalam pelarut atau menggantinya jika sudah mengeras, membersihkan pemisah oli jika mesin Anda memilikinya, dan memastikan bahwa semua saluran bebas dari penyumbatan. Beberapa mesin modern memiliki pemisah yang terintegrasi dalam penutup katup yang menjadi sangat kotor sehingga memerlukan penggantian unit secara keseluruhan. Penggunaan aditif pembersih injektor yang benar-benar berfungsi. Anda berjalan menyusuri lorong aditif di toko suku cadang mobil manapun dan melihat lusinan botol berwarna-warni yang menjanjikan keajaiban. Pembersihan total sistem, lebih banyak tenaga, jarak tempuh yang lebih baik, seolah-olah itu adalah ramuan ajaib.
Kenyataannya adalah 90% dari produk-produk tersebut adalah air gula mahal dengan bahan kimia konsentrasi rendah yang hampir tidak melakukan apapun selain membakar uang Anda. Namun ada persentase kecil aditif yang benar-benar berfungsi dan perbedaannya terletak pada bahan spesifik yang disebut PEA, singkatan dari polieteramina. Senyawa kimia ini cukup kuat untuk melarutkan pernis keras dan mengkristal yang terbentuk di ujung injektor bahan bakar, tetapi cukup lembut untuk tidak merusak segel karet dan bagian sensitif dari sistem bahan bakar. Injektor modern memiliki lubang yang lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Ketika Anda mematikan mesin yang panas, tetes terakhir bensin yang tersisa di ujung yang membara itu benar-benar terpanggang. Bagian bahan bakar yang mudah menguap akan menguap meninggalkan residu lilin yang disebut pernis. Pernis ini menumpuk di sekitar lubang-lubang mikroskopis tersebut sehingga merusak pola atomisasi. Alih-alih kabut eksplosif sempurna yang menyala seketika, Anda mendapatkan semprotan yang hanya menetes dan mendesis. Hasilnya adalah pembakaran tidak sempurna, pemborosan bahan bakar, putaran idle yang kasar, dan kehilangan tenaga. Frekuensi penggunaan yang tepat adalah kuncinya. Jika Anda menggunakan aditif berkualitas dengan PEA setiap 3 hingga 4 kali penggantian oli sebagai langkah pencegahan, Anda akan menjaga injektor tetap bersih sebelum masalah dimulai. Jika Anda sudah mengalami gejala seperti putaran idle yang tidak teratur atau kehilangan akselerasi, Anda perlu menggunakan dosis terkonsentrasi dan kemudian berkendara di jalan raya selama setidaknya 30 menit agar aditif bekerja pada suhu operasional penuh. Penggantian preventif selang vakum sebelum gagal. Selang vakum adalah garis tipis dari karet hitam yang berkelok-kelok di seluruh kompartemen mesin yang menghubungkan puluhan komponen. Mereka membawa vakum mesin ke aktuator, sensor, dan katup kontrol. Ketika baru, selang-selang itu fleksibel dan tersegel dengan sempurna. Namun setelah bertahun-tahun terpapar panas ekstrem mesin, bahan kimia oli, dan perubahan suhu, karet mulai mengeras. Pertama menjadi kaku, kemudian muncul retakan mikroskopis, dan akhirnya pecah atau terlepas dari sambungannya. Setiap kebocoran vakum, sekecil apapun, membiarkan udara yang tidak terukur masuk ke mesin. Komputer mesin menghitung campuran bahan bakar berdasarkan pembacaan sensor, tetapi udara ekstra yang masuk tanpa terdeteksi itu merusak seluruh persamaan. Hasilnya adalah kondisi campuran miskin di mana ada terlalu banyak udara dan terlalu sedikit bahan bakar. Gejalanya tidak salah lagi jika Anda tahu apa yang harus dicari. Mesin kesulitan menjaga putaran idle yang stabil, terus mencari di antara 800 dan 1200 putaran seolah-olah sedang ragu. Konsumsi bahan bakar meningkat karena komputer mencoba memberikan kompensasi. Dan jika Anda menyambungkan pemindai, Anda mungkin akan melihat kode yang berkaitan dengan campuran miskin atau adaptasi bahan bakar di luar jangkauan. Bagian yang membuat frustrasi adalah bahwa kebocoran ini terkenal sulit ditemukan. Anda bisa memiliki retakan seukuran ujung jarum yang menyebabkan masalah serius tetapi tidak bisa Anda lihat atau dengar. Solusi preventifnya sederhana dan ekonomis. Setiap 5 tahun atau 150.000 kilometer, ganti semua selang vakum mesin. Pembaruan filter udara dari tipe ekonomi ke tipe aliran tinggi. Trik ini terdengar terlalu sederhana untuk menjadi efektif, tetapi fisika tidak berbohong. Mesin Anda bekerja seperti pompa udara raksasa. Untuk setiap liter bensin yang dibakar, ia perlu menghisap sekitar 10.000 liter udara. Itu adalah jumlah udara yang sangat besar yang mengalir terus-menerus melalui filter. Sekarang bayangkan mencoba berlari maraton dengan bernapas melalui sedotan dibandingkan dengan bernapas secara bebas. Itulah perbedaan tepat antara filter udara diskon yang murah dan filter kualitas OEM atau performa tinggi. Filter ekonomis yang Anda temukan di kotak kardus seharga $5 atau $10 menggunakan kertas berkualitas rendah dengan serat kasar. Ya, mereka menangkap kotoran, tetapi mereka melakukannya dengan menciptakan hambatan besar terhadap aliran udara. Ini seperti meletakkan tangan di atas mulut mesin.
filter berkualitas, baik itu OEM dari merek pabrikan atau filter aliran tinggi dari merek ternama seperti K&N, Wix, atau MAN, menggunakan serat sintetis yang dirancang khusus atau beberapa lapisan kertas berkualitas tinggi. Serat-serat ini diberi jarak sedemikian rupa sehingga menangkap partikel kotoran mikroskopis tetapi membiarkan udara mengalir dengan hambatan minimal. Menurut studi dari Departemen Energi, filter yang tersumbat atau restriktif dapat mengurangi performa akselerasi hingga 11%. Itu adalah kehilangan tenaga yang besar hanya karena menghemat beberapa dolar pada satu suku cadang. Tapi ini bukan hanya soal tenaga. Ketika mesin harus bekerja keras untuk menghisap udara melalui filter yang restriktif, campuran bahan bakar menjadi lebih kaya dari yang diperlukan. Komputer mendeteksi aliran udara yang lebih sedikit dan mengurangi injeksi bahan bakar, tetapi tidak secara sempurna. Hasilnya adalah pembakaran yang kurang efisien, lebih banyak emisi, dan jarak tempuh yang berkurang. Perbedaan dalam respons akselerator segera terasa dan nyata. Anda menginjak pedal dan mesin merespons seketika tanpa jeda sepersekian detik itu. Akselerasi terasa lebih linear dan bertenaga. Pembersihan terminal baterai yang dilihat semua orang tetapi tidak ada yang membersihkan dengan benar. Buka kap mobil apapun yang berusia lebih dari 5 tahun dan ada kemungkinan besar Anda akan melihat bubuk putih atau biru kehijauan di sekitar terminal baterai. Kebanyakan orang mengabaikannya karena menganggap itu hanya kotoran kosmetik. Tetapi bubuk itu tidak berbahaya, itu adalah asam sulfat yang mengkristal dikombinasikan dengan korosi timbal dari terminal. Dan itu bertindak sebagai resistor listrik antara baterai Anda dan seluruh sistem listrik mobil. Mobil modern bukanlah mesin mekanis, mereka adalah komputer berjalan. Mereka memiliki puluhan modul elektronik, sensor presisi, dan sistem yang bergantung pada tegangan yang bersih dan stabil. Ketika korosi itu menciptakan hambatan pada terminal, dua hal buruk terjadi. Pertama, alternator tidak dapat mengisi baterai sepenuhnya karena tegangan turun melalui hambatan tersebut. Kedua, baterai tidak dapat mengalirkan energi bersih ke injektor, koil pengapian, dan komputer mesin. Mekanik menyebut ini sebagai penurunan tegangan. Solusinya benar-benar memakan waktu 5 menit dan biayanya kurang dari $1. Campurkan natrium bikarbonat dengan air hingga membentuk pasta kental. Lepaskan terminal, selalu yang negatif terlebih dahulu, untuk menghindari percikan api. Tuangkan atau oleskan campuran itu di atas korosi dan perhatikan bagaimana ia berbusa dan bergelembung. Reaksi kimia itu menetralkan asam. Setelah berhenti berbusa, ambil sikat kawat, jenis yang dijual khusus untuk membersihkan terminal baterai, dan gosok terminal baterai serta klem kabel hingga berkilau seperti krom. Pemeriksaan dan penggantian penyangga mesin yang tidak diingat oleh siapapun untuk diperiksa. Penyangga mesin adalah bagian-bagian dari karet dan logam yang menahan mesin dan transmisi di dalam kompartemen. Tugasnya ada dua. Pertama, menjaga mesin pada posisi yang benar. Kedua, menyerap dan mengisolasi getaran mesin agar tidak merambat ke sasis dan kabin. Sebagian besar adalah penyangga hidrolik, yang berarti memiliki ruang yang diisi dengan cairan khusus untuk meredam guncangan. Seiring bertahun-tahun dan jarak tempuh, terutama di iklim ekstrim, karet pada penyangga ini retak dan rusak, cairan hidrolik bocor perlahan, dan akhirnya penyangga runtuh atau pecah sepenuhnya. Ketika ini terjadi, mesin mulai bergerak secara berlebihan di dalam kompartemen. Pada awalnya, Anda menyadari getaran aneh pada roda kemudi atau dashboard saat mesin dalam keadaan idle. Getaran meningkat saat Anda memasukkan mobil ke gigi maju atau mundur. Beberapa pengemudi menggambarkan suara ketukan atau dentuman saat mereka berakselerasi dari posisi diam. Saya telah melihat pelanggan yang mengira transmisi mereka rusak, siap membayar $3.000 untuk rekonstruksi. Padahal masalah sebenarnya adalah penyangga mesin seharga $50. Diagnosisnya sederhana. Dengan mobil menyala, rem tangan terpasang dan seseorang mengamati dari luar. Masukkan mobil ke posisi drive dan akselerasi perlahan. Mesin akan bergerak sedikit, itu normal. Tetapi jika mesin miring secara dramatis atau tampak seperti ingin melompat keluar dari kompartemen, penyangga Anda sudah mati. Ulangi saat mundur karena beberapa penyangga gagal lebih parah di satu arah daripada arah lainnya.
Perbedaan antara mengemudi dengan penyangga yang runtuh dibandingkan penyangga baru adalah seperti perbedaan antara traktor dan mobil mewah. Tiba-tiba, mesin diam sempurna saat idle. Getaran kasar menghilang. Perubahan penegang sabuk serpentin bersama dengan sabuknya. Semua orang tahu bahwa sabuk aus dan perlu diganti. Tetapi hampir tidak ada yang memikirkan penegang puli dengan pegas yang menjaga sabuk tetap kencang. Penegang sangat kritis karena tugasnya adalah menjaga tegangan konstan pada sabuk saat sabuk tersebut berputar pada ribuan putaran per menit, menggerakkan alternator, pompa air, pompa kemudi, dan kompresor pendingin udara. Seiring waktu, pegas internal penegang melemah. Ketika itu terjadi, sabuk mulai tergelincir. Slip itu menciptakan dua masalah serius. Pertama, menghasilkan panas masif yang membuat sabuk mengkilap, mengeras, dan membuatnya mencicit. Namun kedua, dan jauh lebih buruk, penegang yang lemah membiarkan sabuk memantul dan bergetar. Getaran tersebut merambat langsung ke bantalan dari semua aksesori yang digerakkan oleh sabuk. Bantalan alternator mulai gagal sebelum waktunya. Pompa air mengalami kelonggaran pada porosnya. Puli poros engkol bahkan bisa rusak. Menurut Daico, salah satu produsen sabuk terbesar, penegang yang hanya melenceng 5 derajat dari kelurusan atau sedikit lemah dapat mengurangi masa pakai sabuk serpentin sebesar 50% dan menyebabkan kegagalan bantalan alternator dalam kurang dari 15.000 km. Gejala awal adalah cicitan atau lengkingan saat menyalakan mesin dalam keadaan dingin, terutama di pagi hari. Beberapa mobil mengeluarkan suara itu hanya selama beberapa detik pertama setelah menyala, lalu berhenti ketika semuanya memanas. Orang mengabaikannya karena menganggap itu normal pada mobil tua. Itu tidak benar. Itu adalah peringatan bahwa penegang sudah lemah. Kesalahan paling umum adalah hanya mengganti sabuk ketika mulai mengeluarkan suara. Pembersihan total cairan kemudi hidrolik yang tidak pernah disebutkan. Jika mobil Anda memiliki kemudi hidrolik, yang merupakan mayoritas kendaraan yang tidak sepenuhnya baru, ada cairan yang bersirkulasi melalui selang, pompa, dan rak kemudi pada tekanan yang melebihi 1000 pon per inci persegi. Itu adalah tekanan ekstrem, dan dengan tekanan itu muncul panas ekstrem. Cairan kemudi memanas, teroksidasi, dan seiring waktu terdegradasi dari merah terang dan transparan menjadi coklat tua atau bahkan hitam dengan tampilan logam. Tampilan logam itu berasal dari partikel mikroskopis segel karet dan bagian logam sistem yang aus. Akhirnya, cairan tersebut berubah menjadi lumpur logam kental yang tidak lagi melumasi atau melindungi. Gejalanya tidak salah lagi setelah Anda tahu apa yang harus didengar. Anda memutar roda kemudi sepenuhnya ke kiri atau kanan sampai mentok dan mendengar suara erangan atau rintihan. Kemudi terasa berat saat Anda parkir. Dalam kasus yang parah, pompa mengeluarkan suara mendengung konstan bahkan saat Anda berkendara lurus. Penyebabnya adalah cairan tua dan kental tidak dapat mengalir bebas melalui saringan dan layar di dalam pompa. Pompa itu secara harfiah mati kehausan mencoba menghisap cairan yang terlalu kental. Pemasok suku cadang melaporkan bahwa penjualan pompa kemudi telah meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir pada kendaraan yang lebih tua. Sebagian besar disebabkan oleh pemilik yang tidak pernah mengganti cairan. Pompa diganti padahal bisa saja diselamatkan dengan penggantian cairan sederhana seharga $50. Metode profesional adalah menghubungkan mesin yang melakukan flush lengkap, tetapi ada cara rumahan yang bekerja secara mengejutkan dengan baik. Belilah jarum suntik dapur besar, jenis untuk kalkun, seharga $2 atau $3. Belilah cairan yang tepat untuk mobil Anda, biasanya sekitar $10 per liter. Pembersihan total cairan rem yang tidak dilakukan siapapun tepat waktu. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang secara harfiah dapat menyelamatkan nyawa Anda tetapi diabaikan sepenuhnya oleh kebanyakan orang sampai semuanya terlambat. Cairan rem. Berbeda dengan cairan mobil lainnya, cairan rem memiliki sifat kimia unik yang disebut higroskopis, yang berarti ia menyerap kelembapan dari udara seperti spons. Hal ini terjadi secara bertahap melalui selang karet sistem rem yang sedikit berpori.
Seiring waktu, cairan yang seharusnya benar-benar kering itu mulai mengumpulkan air. Masalahnya adalah fisika dasar. Air murni mendidih pada 100 derajat Celcius. Cairan rem berkualitas mendidih pada lebih dari 200 derajat. Ketika Anda mengerem keras, terutama di turunan panjang atau dalam situasi darurat, rem menghasilkan panas masif. Jika cairan Anda mengandung air, air tersebut dapat mendidih dan berubah menjadi uap. Dan inilah bahaya mematikannya. Uap dapat dimampatkan. Cairan tidak bisa. Ketika Anda menginjak pedal rem, jika ada uap di saluran, pedal akan amblas ke lantai dan rem Anda menjadi kenyal atau langsung gagal. Dewan Perawatan Mobil menemukan bahwa lebih dari 50% kendaraan yang beredar memiliki cairan rem dengan tingkat kelembapan yang berbahaya, lebih dari 3% kandungan air. Itu cukup untuk menyebabkan kegagalan rem di bawah penggunaan intens. Tetapi bahkan sebelum mencapai titik kritis itu, air dalam cairan menyebabkan masalah lain. Air yang dikombinasikan dengan cairan rem menjadi korosif. Ia mulai mengoksidasi bagian internal silinder rem dari dalam. Piston menjadi macet, segel rusak, dan akhirnya Anda perlu membangun kembali seluruh sistem rem dengan biaya ratusan atau ribuan. Prosedur yang benar adalah melakukan pembersihan total sistem rem setiap 2 tahun, tanpa memandang jarak tempuh, bukan sekadar pembuangan udara sederhana di mana Anda hanya mengeluarkan gelembung udara. Pembersihan total di mana Anda mendorong keluar semua cairan lama yang lembab dan menggantinya dengan cairan baru yang kering dari botol yang tersegel. Perubahan nyata cairan transmisi yang katanya tahan seumur hidup. Kita akan mengungkap kebohongan terbesar dan paling menguntungkan dari seluruh industri otomotif modern. Jika Anda membuka manual mobil Anda dan dikatakan bahwa cairan transmisi tersegel seumur hidup atau tidak pernah perlu diganti, mereka berbohong terang-terangan untuk menjual transmisi baru kepada Anda pada 120.000 km. Seorang ayah membawa Toyota Camry tahun 2017 miliknya karena transmisi ragu-ragu secara berbahaya saat mencoba menyalip di jalan raya. Dealer mengutip harga $5.500 untuk transmisi baru. Kami menguras cairan yang katanya abadi itu. Apa yang keluar tampak seperti aspal hitam dan berbau seperti roti gosong. Kami mengisi dengan cairan baru mengikuti spesifikasi tepat dari pabrikan. Dan saya telah melihat transmisi mati pada 90.000 karena pemiliknya mempercayai label seumur hidup itu. Prosedur yang benar tidak rumit dan tidak memerlukan peralatan khusus. Temukan baut penguras transmisi di bawah mobil. Siapkan wadah untuk menampung antara 4 dan 6 liter cairan. Kendurkan baut dan biarkan menguras sepenuhnya. Pasang kembali baut dengan cincin baru jika perlu. Isi melalui pipa pengukur atau baut pengisi sesuai model Anda dengan cairan tepat yang ditentukan oleh pabrikan. Jangan berimprovisasi dengan cairan universal. Setiap transmisi memiliki persyaratan kimia khusus. Kendarai mobil selama seminggu, periksa levelnya saat panas dengan mesin menyala. Servis diferensial dan kotak transfer yang tidak diingat oleh siapapun. Jika Anda mengendarai truk, kendaraan dengan penggerak roda belakang atau sistem penggerak 4 roda, Anda memiliki setidaknya 1 diferensial dan kemungkinan kotak transfer. Ini adalah kotak roda gigi berat dan kokoh yang mendistribusikan tenaga mesin ke roda. Mereka diisi dengan oli kental khusus untuk roda gigi dan tidak memiliki filter sama sekali. Itu berarti setiap serpihan logam mikroskopis yang terlepas dari keausan normal roda gigi tetap tersuspensi dalam oli selamanya. Ekonomi bahan bakar turun tanpa alasan yang jelas. Suara mendengung atau rintihan di jalan raya adalah suara bantalan gear pinion yang mulai gagal di bawah kontaminasi konstan itu. Prosedurnya langsung. Temukan baut pengisi dan baut penguras diferensial. Mereka berada di rumah belakang, umumnya 1 di atas dan 1 di bawah. Kendurkan baut penguras dengan hati-hati karena oli lama itu akan sangat kental dan berbau mengerikan. Biarkan menguras sepenuhnya, yang dapat memakan waktu beberapa menit karena bentuknya seperti madu. Pasang kembali baut penguras dengan ring baru. Isi melalui baut atas dengan oli sintetik untuk roda gigi, dengan viskositas yang benar, umumnya 75W90, sampai mulai menetes dari lubang pengisian. Itu berarti sudah penuh.
Lakukan ini setiap 40.000 mil. Jika Anda memiliki penggerak 4 roda, jangan lupakan kotak transfer, yang merupakan kotak roda gigi lain antara transmisi dan diferensial. Perubahan perilaku kendaraan akan sangat terasa. Pembersihan sistem pendingin dengan uji elektrolisis yang tidak dilakukan siapapun. Sebagian besar orang hanya memikirkan cairan pendingin ketika mereka melihat lampu suhu naik atau uap keluar dari kap mesin. Tetapi cairan pendingin tidak hanya mendinginkan, ia juga melindungi mesin dari korosi dari dalam. Dan ketika ia gagal dalam fungsi kedua itu, kerusakannya sunyi dan tidak dapat diperbaiki sampai semuanya terlambat. Sebuah Chevrolet Cruze datang ke bengkel dengan inti pemanas yang bocor. Kami memutuskan untuk melakukan pengujian yang hampir tidak dilakukan oleh bengkel manapun. Kami menghubungkan multimeter digital ke cairan pendingin dengan mesin menyala. Pembacaannya adalah 0.6 volt. Cairan pendingin telah berubah menjadi baterai cair. Ketika penghambat korosi dalam cairan pendingin habis, cairan tersebut menjadi asam. Mesin Anda dibangun dengan berbagai logam yang berbeda. Aluminium pada blok dan kepala silinder, besi pada beberapa komponen, tembaga pada radiator. Ketika cairan konduktif melewati logam yang berbeda, terciptalah fenomena yang disebut elektrolisis atau korosi galvanik. Intinya, elektron mengalir dari satu logam ke logam lainnya melalui cairan, dan aliran itu secara harfiah memakan logam yang lebih lemah dari tingkat molekuler. Menurut Asosiasi Layanan Radiator Otomotif Nasional, elektrolisis adalah penyebab utama kegagalan inti pemanas dan radiator. Hal yang menakutkan adalah ini terjadi sepenuhnya tidak terlihat dari luar. Cairan pendingin mungkin terlihat bersih dan hijau, tetapi di dalam ia menggerogoti paduan aluminium kepala silinder Anda atau melubangi lubang mikroskopis pada radiator. Suatu hari Anda mulai kehilangan cairan pendingin tanpa alasan yang terlihat, atau lebih buruk lagi, mesin menjadi terlalu panas di jalan raya karena radiator sudah sangat terkorosi secara internal sehingga tidak dapat lagi menghantarkan panas. Pengujiannya sangat sederhana dan harus menjadi bagian dari inspeksi serius apapun. Dengan mesin dingin, buka tutup radiator atau reservoir. Nyalakan mesin, ambil multimeter digital, atur ke voltase arus searah. Penggantian katup PCV yang biayanya kurang dari harga makan siang. Ini mungkin bagian yang paling terlupakan di seluruh mobil. Namun kegagalannya bertanggung jawab atas kebocoran oli yang membawa bencana dan pembentukan lumpur internal yang menghancurkan bantalan. Katup PCV, yang berarti ventilasi karter positif, adalah katup plastik satu arah kecil yang umumnya berharga antara $15 dan $30. Tugasnya sangat kritis bagi kesehatan mesin. Ketika piston naik dan turun di dalam silinder, sejumlah kecil gas pembakaran selalu lolos melalui cincin menuju karter, bagian bawah mesin tempat oli berada. Ini disebut blowby dan sepenuhnya normal. Gas-gas tersebut mengandung kelembapan, bahan bakar yang tidak terbakar, dan sisa pembakaran. Katup PCV menghisap gas-gas tersebut keluar dari karter dan mengirimnya kembali ke saluran masuk untuk dibakar lagi. Jika katup tersumbat oleh lumpur yang terjadi secara alami seiring waktu, gas-gas tersebut tidak punya tempat untuk pergi. Tekanan mulai menumpuk di dalam blok mesin. Karter menjadi bertekanan seperti panci presto. Tekanan itu mencari jalan keluar melalui jalur dengan hambatan terkecil. Ia mendorong oli keluar melalui segel poros engkol, melalui gasket penutup katup, bahkan dapat memaksa oli naik melalui pipa batang pengukur yang menciptakan bau khas oli terbakar. Lebih buruk lagi, kelembapan yang terperangkap dalam gas-gas tersebut bercampur dengan oli, membentuk emulsi kental berwarna kuning pucat yang tampak seperti mayones. Jika Anda pernah melepas tutup oli dan melihat zat kuning lengket itu adalah kondensasi yang bercampur dengan oli karena ventilasi karter yang buruk. Lumpur itu mengendap di semua permukaan internal, menyumbat saluran oli, dan menghancurkan bantalan dengan merampas pelumasannya. Menurut produsen gasket seperti Velpro, lebih dari 50% masalah kebocoran oli yang berulang, di mana pelanggan memperbaiki gasket dan bocor kembali sebulan kemudian, disebabkan oleh tekanan karter yang berlebihan karena katup PCV yang buruk. Perubahan filter bahan bakar eksternal yang disembunyikan oleh mobil modern.
Pada banyak kendaraan lama, truk, dan beberapa diesel modern, filter bahan bakar adalah tabung silinder yang dipasang di suatu tempat pada sasis, umumnya di dekat tangki atau di bawah mobil. Mobil-mobil baru mengintegrasikannya dengan pompa di dalam tangki, membuatnya hampir tidak mungkin untuk diganti. Tetapi jika kendaraan Anda memiliki yang eksternal yang dapat diakses, mengabaikannya adalah kesalahan yang mahal. Tugas filter adalah menangkap kontaminan sebelum mencapai injektor, partikel karat dari tangki, sedimen air yang terkondensasi di tangki. Seiring bertahun-tahun, filter itu menjadi penuh. Ketika filter tersumbat, ia membatasi volume bahan bakar yang dapat lewat. Inilah bagian yang menipu. Pada saat idle dan berkendara pelan, mesin hampir tidak membutuhkan bahan bakar, sehingga berfungsi dengan sangat normal. Tetapi ketika Anda menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menyalip di jalan raya atau mendaki bukit, tiba-tiba mesin membutuhkan semua bahan bakar yang bisa didapat. Motor listrik pada pompa menjadi panas berlebih dan akhirnya terbakar. Sebuah pompa bahan bakar baru berharga antara $500 dan $800, ditambah biaya tenaga kerja yang dapat melipat gandakan harga tersebut. Karena pada banyak mobil modern, Anda harus menurunkan seluruh tangki untuk mengaksesnya. Sebuah filter eksternal berharga $15 atau $20 dan diganti dalam 10 menit dengan alat-alat dasar. Konsultasikan manual kendaraan Anda. Jika memiliki filter eksternal yang dapat diakses, gantilah setiap 30.000 km tanpa pengecualian. Beberapa produsen mengatakan setiap 60.000, tetapi itu mengasumsikan bahan bakar yang sangat bersih, yang merupakan sebuah fantasi. Bensin dari stasiun dengan tangki tua bisa penuh dengan sedimen. Pembersihan sensor MAF yang mengembalikan tenaga yang hilang. Sensor massa udara yang biasa disebut MAF sesuai singkatannya dalam bahasa Inggris adalah salah satu sensor paling kritis di setiap mesin injeksi bahan bakar modern. Tugasnya adalah mengukur dengan tepat seberapa banyak udara yang masuk ke mesin pada waktu tertentu. Ia menggunakan kawat panas yang sangat tipis. Udara yang lewat mendinginkan kawat tersebut dan sensor mengukur seberapa banyak arus listrik yang dibutuhkan untuk menjaganya pada suhu konstan. Lebih banyak aliran udara berarti lebih banyak pendinginan, yang berarti lebih banyak arus yang dibutuhkan. Komputer mesin menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dengan tepat seberapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan. Ini adalah persamaan yang sempurna ketika sensor bersih. Tetapi kawat panas itu berada tepat di aliran udara yang masuk ke mesin. Semua debu, serbuk sari, partikel oli, dan kontaminan yang melewati filter udara akhirnya meninggalkan lapisan mikroskopis pada kawat tersebut. Lapisan itu bertindak sebagai isolator termal. Kawat tidak lagi merespons dengan cepat terhadap perubahan aliran udara. Ia menjadi lambat atau malas. Komputer mulai menerima data yang salah. Ia mengira udara yang masuk lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga ia menyemprotkan bahan bakar lebih sedikit dari yang dibutuhkan atau melakukan penyesuaian yang salah pada waktu pengapian. Pembersihan memerlukan produk spesifik. Jangan gunakan pembersih rem atau pembersih karburator generik karena terlalu agresif dan dapat merusak kawat yang halus. Belilah semprotan yang secara khusus diberi label sebagai pembersih sensor MAF. Harganya sekitar $9 atau $10. Dengan sensor di luar mobil, semprotkan kawat secara melimpah dari berbagai sudut. Jangan menyentuh kawat dengan apapun, bahkan dengan kain atau pembersih telinga. Pembersihan mendalam pada bodi akselerasi yang mengubah putaran idle. Seorang arsitek membawa Ford F-150 tahun 2016 miliknya dengan keluhan bahwa truk tersebut terkadang mati saat berhenti di lokasi konstruksi atau putaran idle turun sangat rendah sehingga lampu-lampu meredup. Ia sudah mengganti baterai dan alternator karena mengira itu adalah masalah listrik, menghabiskan ratusan dolar tanpa menyelesaikan apapun. Saya melepas selang asupan udara, sebuah pekerjaan selama 5 menit dengan obeng. Saya menyinari senter ke dalam bodi akselerasi. Katup kupu-kupu, gerbang logam yang mengontrol seberapa banyak udara masuk, dikelilingi oleh cincin tebal karbon hitam yang lengket. Tampak seolah-olah seseorang telah mengecatnya dengan aspal. Menurut buletin servis teknis dari Ford dan GM, bodi akselerasi yang kotor mewakili hampir 25%
dari semua keluhan putaran idle yang kasar pada kendaraan dengan jarak tempuh lebih dari 120.000 km. Ini adalah masalah besar yang disebabkan oleh kimia dasar. Sistem PCV mengirim uap oli kembali melalui asupan. Uap tersebut bergabung dengan debu dan karbon dari pembakaran yang tidak sempurna. Semuanya terpanggang di permukaan internal bodi akselerasi membentuk kerak yang keras. Ketika katup kupu-kupu seharusnya tertutup sepenuhnya pada saat idle, hanya membiarkan jumlah udara yang tepat melalui jalur pintas yang dikontrol secara elektronik, cincin karbon tersebut menjaga katup sedikit terbuka atau menghambat jalur pintas. Komputer menjadi kacau mencoba mengompensasi pembacaan udara yang tidak konsisten. Putaran idle naik dan turun secara tidak menentu. Dalam kasus yang parah, mesin tersendat dan mati saat Anda berhenti karena tidak dapat menjaga aliran udara yang cukup. Anda membutuhkan satu kaleng pembersih khusus untuk bodi akselerasi, harganya sekitar $8 dan kain lap tua. Jangan pernah menyemprot langsung ke dalam mesin dengan akselerator terbuka jika Anda bisa menghindarinya, meskipun beberapa prosedur memerlukannya. Penggantian busi sebelum gagal sepenuhnya dan menghancurkan koil. Sebagian besar pengemudi beroperasi di bawah filosofi jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Dan dengan busi modern dari iridium atau platina yang menjanjikan ketahanan 100.000 km atau lebih, orang-orang mengabaikannya begitu saja. Tetapi inilah kenyataan yang tidak dikatakan siapapun kepada Anda. Hanya karena ia berfungsi, bukan berarti ia berfungsi dengan baik. Setiap kali busi memercikkan api, busur listrik melompat di antara elektroda tengah dan elektroda samping. Busur itu sangat panas, ribuan derajat. Dengan setiap percikan, sejumlah kecil logam mikroskopis menguap dari elektroda. Setelah jutaan percikan, jarak antara elektroda tersebut, yang disebut celah, melebar secara perlahan. Seiring waktu, ia berubah dari 0,8 mm menjadi 1,2, 1,5. Tampaknya tidak signifikan, tetapi memiliki konsekuensi besar. Koil pengapian dirancang untuk menghasilkan tegangan tepat yang dibutuhkan untuk melompati celah asli. Ketika celah tersebut melebar, koil harus bekerja lebih keras dan lebih keras lagi, menghasilkan tegangan yang lebih tinggi untuk membuat percikan melompat melalui jarak yang lebih jauh. Akhirnya, di bawah beban berat saat silinder berada pada tekanan maksimal, koil tidak dapat menghasilkan tegangan yang cukup. Percikan tidak melompat atau sangat lemah sehingga padam oleh tekanan silinder. Itu adalah kegagalan pengapian. Pengemudi merasakan ini sebagai keraguan atau kehilangan tenaga sesaat di bawah akselerasi kuat. Lebih buruk lagi, koil yang terus-menerus terbebani secara berlebihan mengembangkan titik panas internal dan akhirnya gagal sepenuhnya. Sebuah koil baru berharga antara $50 dan $150 tergantung mobilnya. Satu set busi berharga antara $40 dan $80. Tebak mana yang ingin Anda ganti? Pengujian pada dinamometer yang dilakukan oleh bengkel, performa secara konsisten menunjukkan bahwa mengganti busi yang aus dengan yang baru dapat memulihkan antara 5 hingga 10 tenaga kuda pada mesin 4 silinder. Ini secara harfiah adalah tenaga termurah yang dapat Anda beli. Aturan yang benar, ganti busi Anda setiap 60 hingga 90 ribu kilometer, meskipun itu berbahan iridium. Ya, pabrikan mengatakan 160 ribu, tetapi itu dalam kondisi laboratorium yang sempurna dengan bahan bakar premium yang konstan dan tanpa menyalakan mesin dalam keadaan dingin. Penggantian preventif sensor oksigen sebelum mereka merusak ekonomi Anda. Mobil Anda mungkin berjalan dengan sempurna, menyala setiap saat tanpa masalah, tanpa lampu peringatan di dashboard. Tetapi ekonomi bahan bakar Anda telah turun secara diam-diam dan terus-menerus selama beberapa tahun terakhir, dan Anda tidak dapat memahami alasannya. Anda telah mengganti filter udara, busi, dan melakukan perawatan rutin. Pelaku yang mungkin adalah sensor oksigen yang malas. Sensor O2 hidup di sistem pembuangan Anda, biasanya ada setidaknya 2. Satu sebelum katalisator dan satu lagi setelahnya. Mereka terus-menerus terpapar suhu yang melebihi 600 derajat Celcius. Tugas mereka adalah mencium gas buang
dan memberitahu komputer apakah campuran udara dan bahan bakar kaya terlalu banyak bensin atau miskin terlalu banyak udara. Komputer menyesuaikan injektor ribuan kali per menit berdasarkan pembacaan tersebut. Ketika sensor masih baru, mereka merespons seketika terhadap perubahan komposisi pembuangan. Tetapi dengan paparan panas ekstrem dan kontaminan selama bertahun-tahun, elemen keramik internal terdegradasi. Sensor menjadi lambat atau malas. Secara teknis, ia masih berfungsi, masih mengirimkan sinyal, tetapi tidak lagi merespons dengan cepat. Komputer bekerja dengan informasi yang terlambat, seperti mencoba mengemudi dengan melihat melalui kaca spion. Ia membuat penyesuaian berdasarkan apa yang terjadi setengah detik yang lalu alih-alih apa yang terjadi sekarang. Hasilnya adalah campuran bahan bakar yang terus-menerus berada di luar optimal. Terkadang sedikit kaya, membuang-buang bensin, terkadang sedikit miskin, mengurangi tenaga. Solusi preventif. Jika mobil Anda memiliki lebih dari 120.000 km dan Anda melihat bahwa konsumsi bahan bakar memburuk secara bertahap tanpa penjelasan, ganti sensor oksigen depan yang berada sebelum katalisator. Itu adalah sensor utama yang digunakan komputer untuk penyesuaian bahan bakar waktu nyata. Harganya sekitar $100 hingga $120 untuk sensor kualitas bermerek seperti Denso atau NTK. Jangan membeli sensor generik murah, mereka jarang berfungsi dengan benar. Pembersihan katup profesional dengan walnut blasting untuk mesin injeksi langsung. Ini adalah epidemi sunyi di era otomotif modern yang memengaruhi jutaan kendaraan, dan hampir tidak ada yang tahu hal ini terjadi sampai mobil mereka kehilangan begitu banyak performa sehingga tampak setengah mati. Jika Anda mengendarai mobil apapun yang dibuat setelah 2010 dengan mesin injeksi langsung, merek-merek seperti Audi, Volkswagen, BMW, Ford dengan EcoBoost, Mazda dengan Skyactiv, Hyundai, mesin Anda secara perlahan tercekik oleh karbon, dan Anda mungkin tidak mengetahuinya. Pada mesin injeksi port tradisional, bensin disemprotkan ke port asupan sebelum masuk ke silinder. Bensin tersebut terus-menerus mencuci katup asupan, menjaganya tetap bersih. Tetapi mesin injeksi langsung menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam silinder, melewati katup sepenuhnya. Katup-katup tersebut tidak pernah melihat bensin. Mereka hanya melihat uap oli dari sistem PCV dan gas panas. Seiring waktu, uap tersebut terpanggang pada katup membentuk endapan karbon hitam yang keras. Pertama adalah lapisan tipis, kemudian berubah menjadi kerak. Akhirnya, katup-katup tersebut tertutup sedemikian rupa sehingga aliran udara terhambat hingga 20%. Pengujian independen pada mesin GTI menunjukkan bahwa pada 100.000 km, beberapa mesin memiliki hambatan aliran udara lebih dari 20%. Prosedur ini memerlukan pembongkaran manifold asupan untuk mengakses katup secara langsung. Teknisi menyegel silinder agar tidak ada yang jatuh ke dalam. Kemudian ia menggunakan udara bertekanan untuk menembakkan cangkang kenari ke katup sambil memutar mesin secara manual. Karbon terlepas, berkeping-keping dan dihisap. Katup menjadi seperti baru, berkilau logam perak. Seorang pemilik GTI dengan 110.000 km membayar $600 untuk walnut blast profesional. Ia menulis kepada saya keesokan harinya mengatakan bahwa itu adalah mobil yang berbeda, bahwa ia bisa membuat ban terbakar di gigi kedua lagi. Ia telah memulihkan 100% dari aliran udara yang dirancang pabrik. Anda baru saja menemukan 20 prosedur restorasi yang diharapkan oleh pabrikan agar tidak pernah Anda pelajari. Itu bukan trik sulap atau modifikasi ekstrem. Itu adalah perawatan yang logis, berdasarkan fisika dan kimia nyata, yang membalikkan keausan yang terakumulasi dan mengembalikan mesin Anda ke kondisi rancangannya.